TV dipersembahkan oleh banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam akuifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Saudara, usai gelar perkara khusus ijazah Jokowi dilakukan Senin lalu, kini penyidik Polda Metro Jaya mempercepat pemberkasan Roy Suryo CS selaku tersangka di kasus ini. Hal ini disampaikan di Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin dalam konferensi pers Kamis kemarin. Menurut Iman, pemberkasan perkara Roy Suryo CS merupakan salah satu rekomendasi yang dihasilkan dari gelar perkara khusus Senin lalu. Selain pemberkasan untuk kepastian hukum, hasil gelar perkara khusus juga menyimpulkan Roy Suryo CS tetap berstatus tersangka. Iman menjelaskan dalam proses gelar perkara khusus, penyidik sudah menunjukkan bukti dokumen ijazah asli milik Jokowi kepada Roy Suryo CS. Iman juga mempersilahkan kepada Roy Suryo CS untuk menempuh upaya hukum apabila kurang puas dengan hasil gelar perkara tersebut. Sebagaimana sudah terinformasikan juga, kami sampaikan bahwa dalam forum gelar perkara khusus tersebut, atas seizin dan kesepakatan para pihak dalam forum, penyidik telah menunjukkan ijazah atas nama Joko Widodo yang diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan UGM sebagaimana telah dilakukan penyitaan oleh penyidik dari pelapor Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Kemudian setelah gelar perkara khusus ini, penyidik akan melaksanakan pemenuhan rekomendasi gelar perkara khusus untuk kelengkapan berkas perkara dan segera memberikan kepastian hukum. Kita bisa tahulah kualitas cetakan, apakah itu chemis, kualitas kimia, atau itu adalah printing baru. Sampai UGM juga sudah statement, masih juga. Lab 4 sudah mengatakan identik juga, masih juga. Kalau Lisa UGM bagaimana? Lisa UGM yang mana tuh Bang? Tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi Roy Suryo mengaku ragu akan keaslian ijazah dari segi pas foto Jokowi yang menurutnya bukan cetakan tahun 1985. Pakar telematika ini lantas membandingkan ijazah alumni Fakultas Kehutanan UGM tahun 85 yang pas fotonya mulai memudar dengan pas foto ijazah Jokowi. Namun, kesimpulan Roy ini dinilai aneh oleh kuasa hukum Jokowi karena pihak lawan baru kali pertama melihat ijazah asli saat gelar perkara khusus. Ini ijazah dari lulusan UGM Fakultas Kehutanan tahun 85. Ya. Ya, bulan Mei ini ya. Jadi artinya hasil fotonya tuh sudah mulai memudar. Nah, coba kita bandingkan dengan yang kemarin bahkan yang kemarin itu lebih jelas lagi dari ini. Kita bisa tahulah kualitas cetakan, apakah itu chemis, kualitas kimia, atau itu adalah printing baru. Buktinya kalau itu bukan cetakan lama seperti yang Anda sampaikan apa? Selalu kontras. Lihat, ini aja kan sudah Ini cetakan tahun berapa? Ini cetakan tahun 95. Oke, tapi kan Anda tidak bisa menyentuh foto ijazah Cukup tersebut. dilihat, Mbak. Ini kan juga dilihat aja kan tampak kalau ini sudah mulai memudar. Kalau kita balik sedikit cara berpikirnya, kalau begitu kok bisa bilang palsu? Kalau dibilang saya belum sempat melihat, belum sempat menganalisa, kok bisa bilang palsu dari awal? Ternyata aslinya belum pernah dilihat. Itu pertama kali ternyata dilihat aslinya. Sampai UGM juga sudah statement, masih juga. Lab 4 sudah mengatakan identik juga, masih juga. Kalau Lisa UGM bagaimana? Lisa UGM yang mana tuh Bang? Perdebatan soal keaslian ijazah Jokowi juga mengungkap hal baru. Dalam program Rosi, kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan mengklaim pihaknya sudah menyerahkan 700 bukti berkas akademik Jokowi ke penyidik. Kalau 700 bukti gimana Bang? 700 bukti apa? Semua apa buktinya? Catatan akademik Pak Jokowi. 700 bukti itu catatan akademik Pak Jokowi sendiri. Lembar pengesahan penguji skripsi ada nggak? Lembar pengesahan atau lembar pengujian? Beda nih. Lembar pengesahan penguji skripsi deskripsinya. Semua skripsi Pak Jokowi, isi-isinya dan semua syarat-syaratnya. Tunggu belum. Ya.
lembar skripsi Pak Jokowi, isi-isinya dan syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Lembar Lengkap. pengesahan penguji. Kita lihat aja nanti. Loh, bagaimana sih? Kalau saya udah tahu Ketika seseorang mengklaim itu skripsi, harus ada tanda tangan penguji. Gini Bang, sekarang Abang katakan itu palsu, tapi Abang masih bertanya-tanya kepada kita. Bukan Itu ada bertanya-tanya, nggak? Itu saya ada nggak? confirm, saya datang ke perpustakaan UGM Makanya. 15 April 2025, 14 Maret 2025, 2 kali saya foto. Saya tahu. Ijazah Abang Bukan pernah lihat? bertanya-tanya. Akhirnya baru pertama kali. Makanya saya kemarin. bilang ijazah itu produk akhir dari proses akademik. Dua permohonan pihak Roy Suryo, yakni gelar perkara khusus dan meminta ijazah asli Jokowi diperlihatkan, sudah dipenuhi penyidik. Namun hingga kini pihak Roy bersikukuh ijazah Jokowi palsu. Penyidik pun kini mempercepat pemberkasan Roy CS sebagai rekomendasi hasil gelar perkara khusus. Tim Liputan Kompas TV. Salah satu rekomendasi dari hasil gelar perkara khusus ijazah Jokowi yakni mempercepat pemberkasan klaster Roy Suryo CS. Akankah dikebutnya pemberkasan Roy Suryo CS ini berujung dengan penahanan? Kita bahas bersama dengan kuasa hukum Roy Suryo CS Ahmad Hozinuddin dan juga kuasa hukum Joko Widodo Rifai Kusumandegara. Selamat petang Bapak-bapak dengan Maidop. Ya, malam Mbak Maidop, malam Bang Hozin. Oke, Ya, saya mau ke selamat pagi, Bang Hozin terlebih dahulu. Penyidik kebut pemberkasan klien Anda. Apakah ini artinya akan ada penahanan Roy Suryo? Ya, saya kira yang pertama Bismillahirrahmanirrahim yang ingin saya komentari dari konferensi pers yang disampaikan oleh Direktur Reserse Tindak Pidana Umum Polda Metro Jaya adalah ada dua hal substansi yang menurut saya harus kita kritisi bersama, yakni prematur dan kurang komprehensif. Prematurnya adalah rekomendasi itu belum bisa untuk dikeluarkan dan langsung disampaikan kepada publik. Justru yang butuh rekomendasi itu adalah pihak-pihak pendumas yang sebelumnya mengajukan permohonan gelar perkara sebagaimana diatur di pasal 33 Perkapolri nomor 6 tahun 2019. Sampai hari ini kami belum menerima apa yang kemudian menjadi kesimpulan atau rekomendasi dari bagian pengawas penyidikan Polda Metro Jaya. Karena ini memang gawainya bukan gawe direkturnya, tetapi gawe bagian pengawas yang kemudian bisa memberikan rekomendasi untuk melanjutkan atau menghentikan kasus. Yang kedua, saya kira apa yang disampaikan itu tidak menyeluruh, tidak utuh, sehingga banyak catatan kami tentang proses tahapan dan prosedur untuk menetapkan tersangka itu belum terjawab. Dan itu yang sebenarnya menjadikan proses itu bisa direkomendasikan untuk dihentikan. Di antaranya ada 1 dari 8 tersangka dalam penetapan tersangka belum pernah diperiksa sebagai calon tersangka. Padahal sudah ada ketegasan dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU/Romawi 13/2014 itu menegaskan bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan dalam penyidikan yang kemudian disimpulkan sebagai 2 alat bukti yang lengkap itu adalah 2 alat bukti yang sudah dikonfirmasi melalui pemeriksaan calon tersangka. Dan dalam konteks calon tersangka ini ada 1 yang belum diperiksa sehingga cacat prosedur dalam penetapan tersangka. Terlepas ini baru 1, tetapi ini menjadi 1 paket kesatuan penyidikan karena pengumumannya juga 1 kesatuan. Dan selanjutnya yang menurut saya menarik adalah ada koreksi dari Direktur Tindak Pidana Polda Metro Jaya Kriminal Umum bahwa kali ini dia tidak menyebutkan bahwa ijazah Saudara Joko Widodo sebagai ijazah sah atau asli, tetapi dia hanya menyatakan menurut keterangan UGM adalah ijazah yang sah. Itu benar. Karena apa? Karena memang penyidik tidak bisa menyimpulkan berdasarkan penyidikan apa yang kemudian menjadi pokok perkara ini yang sedang diperdebatkan. Saat ini sebenarnya status quo-nya kan baru pemeriksaan bukti-bukti, belum menyimpulkan bukti, dan penyimpulan bukti itu nanti di persidangan. Saya kira itu yang bisa saya tanggapi. Tanggapannya Bung Rifai? Ya, justru kalau kami melihat sebaliknya ya, teman-teman penyidik sudah melakukan penyidikan secara komprehensif, hati-hati, profesional, mendengar kedua belah pihak secara berimbang, bahkan kemarin pun juga masih dibuka gelar perkara khusus untuk mendengar lagi beberapa keluhan, dan semua ternyata sudah dikaji dan dijawab dalam konferensi pers. Dan satu hal lagi, justru di terakhir-terakhir ini kami melihat malah terjadi ada upaya penundaan gitu ya, perlambatan yang dilakukan oleh para tersangka, di mana salah satu kekecewaan kami adalah pada saat pemeriksaan tersangka berjanji akan mengajukan saksi dan ahli. Setelah lebih dari sebulan tak kunjung juga diajukan, bahkan malah meminta gelar perkara khusus. Sehingga buat saya ini justru ada upaya menunda-nunda, memperlambat gitu ya. Sehingga memang sebaiknya adalah berikan kesempatan terakhir untuk upaya mengulur ya, oke. Betul, terlihat sekali karena sejak pemeriksaan tersangka sebulan kemudian tidak ada satupun saksi dan ahli yang diperiksa gitu ya. Oke. Saya ngerti persoalannya di penyidik atau di ahlinya itu sendiri ya.
Tapi bagaimanapun waktu terus berjalan, ini sudah mau berganti tahun, mau kapan lagi dijalankan, sehingga kemarin pun saya minta, ini semua sudah cukup clear, Ombudsman juga sudah melihat, Wasidik, termasuk juga Mabes juga sudah melihat bahwa ini sudah oke, tinggal lanjut ke persidangan. Dan satu hal yang cukup menarik, yang dilempar kemarin digelar juga sebenarnya sesuatu yang tidak berkaitan, contohnya membahas perkara di Mabes, membahas perkara ada laporan yang tidak masuk, jadi tidak ada hal yang substansial. Dan menurut saya, apalagi sudah kemarin ijazah dibuka yang dicatat adalah upaya untuk mengulur-ngulur waktu ya. Saya mau ke Bung Hozin. Dua permohonan kubu Anda kan sudah dipenuhi penyidik. Yang pertama adalah soal gelar perkara khusus, kemudian kedua diminta untuk memperlihatkan ijazah asli. Tapi kenapa kubu Anda masih ribut, malah sekarang bergeser lagi ke soal pas foto? Banyak yang menilai ini adalah upaya untuk bisa mengulur-ngulur waktu. Jangan dijawab dulu, tetap bersama kami akan kembali usai jeda. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpot aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung.